Lalu Ustadz, kok puasa hari tarwiyah? Jadi kalau ada orang yang nggak puasa hari tarwiyah ya nggak apa-apa, jangankan hari tarwiyah, hari Arafah juga nggak apa-apa. Karena memang ada orang yang menjelaskan bahwa tarwiyah tidak dianjurkan. Tapi kita ahlus sunnah wal jamaah bermadzhab Syafi'i sangat menganjurkan 2 hari itu. Kenapa? Karena tarwiyah itu asal kata rawa yurawi tarwiyatan. Berpikir. Kenapa berpikir? Ikut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Millata Ibrahim hanifa. Bagaimana Nabi Ibrahim? Kan ketika Nabi Ibrahim inni ara fil manami anni adbahuka panzur madza taro. Kata Nabi Ibrahim kepada putranya, siapa namanya itu? Ismail. Putranya Ismail yang umurnya asyuddahu, baru menjelang ya 10 atau 12 tahun. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taro. Hai anakku, aku mendapat wahyu. Kalau manam kan mimpi. Kalau Rasul nggak ada yang mimpi. Mimpi Rasul itu wahyu. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haq. Jadi mimpi Rasul itu adalah wahyu. Termasuk Nabi Ibrahim pernah mimpi beliau menyembelih anaknya. Mimpi Nabi Ibrahim itu adalah wahyu. Lalu Nabi Ibrahim tanggal 8 itu ngomong apa enggak ya? Ngomong apa enggak? Enggak ngomong, ini wahyu. Kalau ngomong karena ini wahyu, resikonya amat sangat berat. Udah tua, belum punya anak, kemudian disuruh nikah lagi sama Siti Saroh, punya anak, umur baru 12 tahun, sedang disayang-sayangnya, tiba-tiba Allah perintahkan supaya diapain? Disembelih. Bayangkan. Ya kita diuji semacam ini oleh Allah, katakanlah belum terlalu berat. Kalau disuruh sembelih anak kita, tega nggak? Jangankan anak kita, orang ada yang menyembelih ayam aja nggak kuat, apalagi harus menyembelih seorang anak. Disampaikan juga tuh rawi berpikir, akhirnya disampaikan juga sama anaknya. Tapi anak yang soleh, yang bakti sama Allah dan orang tuanya, jawabannya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati if'al, ayahku silakan lakukan, silakan perbuat. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Kata Nabi Ismail yang baru umur 12 tahun. Kemudian Allah suruh sembelih. Nabi Ibrahim sampaikan, ini anak nggak nolak. Lakukan kalau itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Ibrahim dengan didorong semangat oleh putranya bersiap-siap beliau ke Padang Arafah. Dari Padang Arafah malamnya tanggal 9 malam 10 beliau berangkat menuju Jabal Qurban. Jabal Qurban itu ada di Mina. Nah, di Mina, kalau Bapak yang sudah pergi ke Makkah, sudah pergi haji atau umrah, di sana ada Masjid Khif. Di Madinah ada Masjid Khif.
Nah, di atas puncak Masjid Khif itu ada jabal, ada gunung. Namanya Jabal Kurban. Di sanalah Nabi Ibrahim pada hari ke-10 melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih siapa? Ismail. Jadi yang disembelih itu Nabi Ismail, bukan Nabi Yusuf. Karena sementara dunia Kristen mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Ishak. Tapi Ishak belum lahir. Yang sudah lahir masih kecil Nabi Ismail. Jadi Ismail yang disembelih. Lalu sudah dibaringkan, sudah pisau diletakkan, tapi pisau itu enggak mempan. Tiba-tiba Allah perintahkan malaikat membawa seekor kibas. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing domba yang besar. Akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Yang disembelih adalah kambing. Tanggal 10. Nah, kemudian disundahkan oleh Nabi untuk kita menyembelih kurban mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 waktu asar. Jadi kalau misalnya tanggal 10 jatuh hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sore, ya, asar, menyembelihnya sudah selesai. Kalau bagiinnya kapan aja. Pas 5 menit asar disembelih, bagiinnya sudah asar, boleh nggak? Boleh, sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kita terima, kemudian nggak sempat bagiin semuanya, udah selesai Idul Fitri, kita bagiin, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh, sesudah asar baru apa? Menyembelih. Silakan. Ya. Nah, dianjurkan, namanya hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu haram untuk seseorang berpuasa. Ini hari tasyrik, nggak boleh puasa. 11, 12, 13. Karena itu hari dianjurkannya berkorban. Ini Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing. Oleh karena itu, baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Ana ibnu Zabihain. Aku ini keturunan 2 orang yang akan disembelih. Zabihain. Keturunan 2 orang yang mau diapain? Sembelih. Nabi itu punya keturunan 2 orang yang akan disembelih. 1, ayahnya Nabi, Abdullah. Kenapa? Ketika zaman jahiliyah dulu, sumur Zam-Zam kering. Karena sumur Zam-Zam kering, kepercayaan orang-orang jahiliyah harus dikorbankan anak. Nah, Abdul Muttalib punya anak kan berapa orang itu? 11 atau 12. Dia harus mengorbankan salah satu di antara anaknya. Karena ini 12 diundi. Diundi, yang keluar siapa? Abdullah. Lah Abdullah anak yang paling bungsu, ayahnya Nabi. Karena harus disembelih dia. Akhirnya Abdul Muttalib bilang, undi lagi. Undi lagi. Keluar lagi siapa? Abdullah lagi. Sampai 10 kali diundi itu tetap yang keluar siapa? Abdullah. Akhirnya diganti Abdullah itu dengan 100 ekor onta. Bayangkan, 100 ekor onta. 1 kali undi berapa? Dendanya 10.
10 kali berarti 100 unta. Nabi ayahnya ditukar dengan 100 unta. Yang kedua, Nabi Ismail kan keturunan Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad masih keturunan Nabi Ismail. Akhirnya beliau mau disembelih, nggak jadi, diganti seekor kambing. Makanya Nabi Muhammad bilang, aku adalah ibnu Dzabihain. Anak dari 2 keluarga yang mau disembelih. Jadi kalau Bapak baca ibnu Dzabihain, itu artinya 2 Muhammad SAW. Pertama ayahnya sendiri, yang kedua adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kata Nabi, tidak ada ibadah yang paling afdal di hari tasyrik selain ikhraqud dam, mengalirkan darah, yaitu berkorban. Nah, dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Bukan pakai hak ya, pakai hak. Wanhar. Fasholli, solatlah Idul Adha. Wanhar, setelah solat sembelihlah korban. Nah, jadi Bapak, kita dianjurkan untuk puasa. Yang kedua, ikhraqud dam, mengalirkan darah dengan melaksanakan kurban. Ya, dengan melaksanakan kurban. Kurban 1 ekor kambing untuk 1 orang, 7 ekor sapi untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nanti korbannya yang paling kita sayang. Kalau bisa yang paling mahal, yang paling bagus. Kalau disuruh korban anak, berapa harganya? Sapi atau kambing, pilih yang bagus-bagus. Jangan cari yang murahan. Cari yang mahalan. Ya, yang bagus. Kalau yang murah, yang bagus, nggak ada duitnya, nggak ada dagangannya. Di mana-mananya nggak ada itu. Jadi cari yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau dikembalikan seluruh Nabi Ismail nyembelih anak, bagaimana itu? Nggak bisa kita gambarkan. Orang pada nggak punya anak. Jangan-jangan bapaknya juga kagak ada, dipotong bapaknya dulu. Nggak ada orang. Nah, jadi Allah kasih seperti itu. Karena itu alhamdulillah kita pada masih sehat. Semoga dipelihara sama Allah. Dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dapat bersolat Jumat. Dapat berhari raya. Jadi Pak Ustadz, kalau saya udah sholat Jumat, saya nggak mau sholat Idul Adha, boleh apa enggak? Boleh, cuman ya sholat duhur wajib. Kan sayang-sayang, ngapain kita? Kecuali kita lagi di haji. Ya, jadi di haji, jangankan Idul Adha, Jumat juga nggak diwajibkan. Pada ganti dengan Jumat duhur ya. Nah, jadi untuk itu Bapak, ya kita sholatlah 2 kali nggak apa-apa. Pagi sholat Idul Adha boleh ya. Jadi itu Allah berikan keringanan kepada kita sekalian. Tapi sayang-sayang, sekali lagi sayang-sayang. Pagi kita itu, nah kita ajak tuh tamu kita. Kita kan kadang-kadang suka gitu ya. Ada tamu zuhur nih, kita nggak ajak tuh tamu. Yang penting kita ajak aja sholat zuhur jamaah di masjid gitu. Nah, nanti kalau yang tamunya yang udah biasa sholat, emang dia mau. Yang nggak biasa sholat, ini kan mundur bermajuin daripada gue nggak enak, gue ikut juga dah sholat. Nah, kan dapat pahala tuh. Ikut sholat, iya apa enggak? Jadi boleh, jadi Bapak-bapak mudah-mudahan ini pengurus masjid yang ada di sini nih tetaplah melaksanakan sholat Jumat juga, Idul Adha juga. Ya, 2 kali dan pahalanya besar buat kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi mohon maaf Bapak-bapak untuk pengajian kita. Untuk selanjutnya juga masih menggunakan protokol kesehatan. Tolong dipakai maskernya, tolong dijaga jaraknya. Kita nggak usah bersalaman. Salaman hati kita aja. Insya Allah hati kita yang bersalaman, mudah-mudahan Allah Maha mengetahui. Bukan takut dengan penyakit, kita ikhtiar. Ikhtiar adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum